layanan pendidikan, juga meningkatkan akses kan salah satunya ya. Nah, akses di sini sebenarnya itu adalah mengajak ya. Mengajak anak yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah misalkan. Nah, harapannya dengan adanya dana BOS ini mampu mengajak anak yang tidak bersekolah menjadi sekolah sehingga aksesnya itu bisa meningkat. Halo Sobat Belajar, berjumpa kembali di podcast Ditjen PAUD Tikdas dan Dikmen bersama saya, Halifatullah Al-Khawarizmi. Episode kali ini kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar episode ketiga, yaitu penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan saat ini sudah bersama saya Ibu Triani Oktaria MSI. Beliau adalah tim BOS dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat datang Bu Tri. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Sobat Belajar, tema kita kali ini mengenai program bantuan operasional sekolah yang mungkin Sobat Belajar sudah sering mendengar kata-kata bantuan operasional sekolah atau BOS. Program BOS ini mulai berubah, terjadi transformasi di dalam pelaksanaannya sejak tahun 2020, khususnya pada era-era pandemi. Ya, terjadi transformasi yang sangat luar biasa terkait dengan pelaksanaan program BOS. Nah, mungkin ini adalah episode kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang menjadi perubahan terkait dengan pengelolaan dana BOS dari sebelum dan sesudah. Artinya transformasi pengelolaan dana BOS ini mulai di launching ya oleh Mas Menteri itu pada Merdeka Belajar episode ketiga. Apa sih yang menjadi latar belakang dari program BOS ini sebetulnya? Ya, yang menjadi latar belakang adanya program dana BOS ini adalah sebagai upaya pemerintah. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, salah satu upaya mengejawantahkan dari tugasnya pemerintah terkait tersebut itu adalah dengan pemberian dana BOS. Nah, dana BOS ini sebelumnya dulu adalah namanya jaminan pengaman sosial, yang selanjutnya berubah menjadi dana BOS sejak 2005. Nah, jadi kalau sekarang dihitung di 2022 itu mungkin sudah ke 17 tahun ya terkait dengan program ini. Hanya memang transformasinya cukup banyak yang dilakukan perubahan itu ya, dari satuan biaya, mekanisme penyaluran dan sebagainya. Dana BOS ini tadi Mas Rizmi juga sudah sebutkan di awal bahwa dana yang diberikan kepada satuan pendidikan ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Namanya bantuan gitu ya. Undang-undang otonomi daerah gitu ya, bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, pemerintah pusat ini adalah kita ya, melalui dana BOS. Dana BOS ini dari pemerintah pusat ke satuan pendidikan sebagai bantuan. Nah, jadi fullnya sebenarnya itu adalah tugasnya dari si pemerintah daerah ya. Karena kita bisa sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Tujuannya untuk memenuhi biaya operasi ya yang dilakukan oleh satuan pendidikan ya, operasional rutin misalkan ya, terkait dengan pengelolaan sekolah dalam rangka pembelajaran ya, mendukung pembelajaran di satuan pendidikan. Ya, artinya dengan program BOS ini diharapkan sekolah bisa menyelenggarakan layanan pendidikannya. Ya, layanan pendidikan juga meningkatkan akses kan salah satunya ya. Nah, akses di sini sebenarnya itu adalah mengajak ya, mengajak anak yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah misalkan. Nah, harapannya dengan adanya dana BOS ini mampu mengajak anak yang tidak bersekolah menjadi sekolah sehingga aksesnya itu bisa meningkat gitu kan, akses dari layanan pendidikan di wilayah tersebut. Ya, artinya mungkin secara pendidikan mungkin membutuhkan biaya yang mahal, tapi dengan adanya BOS bisa memperingan biaya pendidikan dari siswa sehingga bisa menarik siswa yang tadinya putus sekolah karena masalah biaya kembali ke sekolah. Mungkin seperti itu ya, Putri ya.
Baik, terkait dengan tadi kita bicara mengenai transformasi. Program BOS ini satu terobosan ya, kalau tadi di awal dari tahun 2005 gitu ya. Pada tahun 2020 ini kan program BOS melalui Merdeka Belajar episode ketiga ini mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Wah, transformasi pendidikan ya. Transformasi pendidikan. Boleh nggak sedikit ceritakan mengenai transformasi apa saja sih yang berubah? Transformasi pendidikan ini luar biasa kita lakukan dan jarang sekali ada yang berani untuk mendobrak itu semua gitu ya. Karena di awalnya itu dana BOS ini disalurkan melalui rekening dari kas umum negara gitu kan, dari kas negara kita ke kas umum daerah provinsi yang selanjutnya ke satuan pendidikan. Nah, di sini tentunya ada birokrasi di level daerah. Nah, ketika salur langsung gitu kan, pada saat itu 2020 pada saat masa pandemi juga gitu ya, Pak Menteri memutuskan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat penyaluran atau mempercepat penerimaan di satuan pendidikan dilakukan salur langsung. Jadi sebenarnya salur langsung ini adalah membantu dari sisi daerah sendiri. Jadi pemerintah pusat membantu daerah dalam hal penyaluran saja. Jadi peran yang lainnya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa kelebihannya, positifnya dari penyaluran langsung ini. Yang pertama ya tadi, menyederhanakan birokrasi yang tadinya ibaratnya stepnya 2 langkah, kita menjadi 1 langkah. Nah, kemudian mempercepat penerimaan di satuan pendidikan. Jadi yang biasanya penyaluran atau penerimaan di satuan pendidikan itu kan sangat beragam. Bisa dibayangkan kita ada 34 provinsi yang mungkin birokrasinya beda-beda. Ada yang satunya kendala dari pemerintah daerah setempat karena kan memang ketika penyaluran itu ada beberapa proses. Misalkan proses A, B, C. Nah, provinsi A di tahap A-nya yang lambat, provinsi B mungkin di tahap C-nya yang lambat, otomatis itu memperpanjang waktu kan, memperlama gitu ya. Nah, ketika di pusat ini dibarengkan bisa serentak 34 provinsi. Nah, penyaluran kita itu 2022 ini ya terutama termasuknya penyaluran yang paling tercepat. Kalau misalkan kita pakai cut off-nya, katakanlah titiknya itu adalah di tahap 1 gelombang 1. Dari 2020, 2021, 2022 itu di 2022 paling tercepat untuk tahap 1 gelombang 1-nya. Oh gitu. Ya, yang mungkin pernah dengar bahwa saya April baru dapat. Ya kan, atau Mei baru dapat. Nah, ini Januari dari Kemendikbud ke Kementerian Keuangan, awal Februari sudah bisa diterima di satuan pendidikan di seluruh provinsi. Artinya sejak adanya transformasi melalui penyaluran secara langsung ke sekolah, dana BOS bisa langsung diterima sekolah itu di bulan Februari. Ya, bisa. Sebelumnya biasanya di bulan apa, Bu? Tergantung. Jadi itu tergantung dari kinerja pemerintah daerah masing-masing. Ya tadi saya ada yang sampaikan. Bulan April gitu ada yang ya. bulan April atau Maret gitu kan. Atau memang ya ini tergantung dari sisi kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Tapi artinya memang ini adalah rekor baru. Ya, tapi memang Februari. Tapi memang ketika dipindahkan ke pusat, tantangannya di pusat. Ya, tantangannya ada di kita gitu kan, bagaimana kita bisa mempercepat. Terkait salur langsung tadi ya. Sebelumnya kan penyaluran dana BOS ini kita tahu lewat transfer daerah dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, baru dari rekening kas umum daerah ke sekolah. Nah, sekarang tidak lagi lewat rekening kas umum daerah, langsung ke sekolah tadi kan ya. Kalau gitu peran Pemdanya apa sebetulnya? Peran Pemdanya pada prinsipnya tuh masih sama, masih dalam tahap ada dalam perencanaannya ada ya, pelaksanaan, lalu pendampingan, pertanggungjawaban, pelaporan dan sebagainya itu masih tetap sama. Hanya yang biasanya bahkan mungkin di kabupaten kota, di level kabupaten kota itu cenderung sama. Karena kalau sebelumnya itu di tingkat provinsi, kan kita ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Jadi kalau di sebelum tahun 2020 yang melakukan itu adalah pemerintah daerah provinsi. Kabupaten kan sebagai penerima berarti ya. Nah, ini sama. Jadi yang bagian penyaluran saja
yang diambil tugasnya oleh pusat, sedangkan selainnya itu tetap peran pemerintah daerah. Dari sisi persiapan data jelas, sebelum data kita lakukan penetapan tentunya harus ada verifikasi dan validasi dari pemerintah daerah setempat itu kan sebelum kita cut off ya. Cut off. Jadi harapannya memang pada saat kita cut off data itu sudah melalui proses persiapan dari sisi Pemda sendiri untuk melakukan verifikasi bahwa ini adalah sekolah yang aktif, misalkan tutup, izin operasionalnya lengkap dan sebagainya gitu ya. Jadi pada saat kita cut off itu sudah tidak terlalu banyak karena memang melalui verifikasi di pemerintah sendiri, daerah sendiri. Dalam hal pada saat dana itu sampai ke satuan pendidikan. Nah, kita juga ada aturan kan terkait dengan Permendagri bahwa dana transfer daerah salah satunya dana BOS itu mengikuti tata pengelolaan keuangan daerah, ya kan. Nah, otomatis di sana ada peran daerah dalam rangka mencatatkan, gitu ya. Kemudian pada saat pencatatan itu tentu ada perencanaan, ya, perencanaan bagaimana sinergitas perencanaan sekolah dengan pemerintah daerah. Otomatis di situ pemerintah daerah harus ada peran. Nah, selanjutnya lagi setelah di perencanaan pada saat pelaksanaan, ya kan? Pada saat pelaksanaan bagaimana sekolah itu melaksanakan pemanfaatan dana BOS yang ada di RKS itu sesuai dan akuntabel, tentu harus didampingi, dibina oleh pemerintah daerah. Seperti itu, Mas, sehingga nanti pelaporannya pun akan seimbang atau balance ya, antara misalkan yang sebelumnya direncanakan oleh sekolah, lalu sekolah juga merealisasikan sesuai dengan RKS, dan RKS itu yang sudah dicatatkan oleh pemerintah daerah sehingga balance. Apa saja yang harus diperhatikan oleh sekolah dan Pemda ya kalau terkait dengan penyaluran ini agar smooth, agar bisa terrealisasi dengan lancar, mungkin seperti itu. Oke, kalau dalam konteks penyaluran Mas Rizmi, itu saat ini mungkin rekening satuan pendidikan karena konteks penyaluran dan pelaporan ya. Jadi syarat penyaluran di tahun 2022 ini ada rekening satuan pendidikan yang standar dan pelaporan. Ya, kita tahu ya bahwa pada saat penyaluran awal langsung kita tidak memiliki rekening yang di pusat itu tidak memiliki rekening yang benar-benar tervalidasi gitu ya. Sehingga kita tarik dari, kita himpun rekeningnya dari satuan pendidikan sebagai dasar kita penyaluran. Nah, kita ada proses retur, terjadi retur dari rekening yang diinputkan oleh satuan pendidikan itu. Retur kita cukup, ya kalau kita bandingkan, kita kan ada 217 ribuan sekolah ya. Kalau misalkan 3.000 sekolah dari 217.000 mungkin nggak nyampe 10% kan. Tapi ketika udah ribuan juga teriakannya lumayan gitu ya. Kalau memang tidak salur atau terjadi retur. Nah, di 2020 sekitar 3.000-an. Namun kita melakukan perbaikan, Mas. Ya, ada evaluasi, kita lakukan rekening yang standar. Rekening standar ini baru dilakukan di 2022 sebagai bahan transformasi juga dalam hal penyaluran. Jadi rekening itu harus diawali nomenklaturnya itu dengan NPSN. Jadi NPSN itu kan nomor pokok sekolah nasional. Nah, jadi sudah melekat ke sekolah itu. Kemudian yang sebelumnya inputan rekening itu oleh sekolah, itu sekarang oleh dinas. Jadi kita untuk kontrol kita juga lewat pemerintah daerah setempat gitu ya, sehingga lingkup kontrolnya juga semakin lebih kecil, lebih mudah terkontrol karena kita langsung berhubungan, berkoordinasi langsung dengan dinas ya, yang sebelumnya oleh sekolah ya. Bisa dibayangkan 217.000 sekolah gitu ya menginput gitu kan. Ya mungkin ada salah input rekening dan sebagainya gitu kan, tapi sekarang katakanlah diminimalisir dengan di lingkup Pemda. Nah, seperti itu. Kemudian laporan di rekening. Terus laporan kita tahu pada saat transformasi penyaluran langsung, laporan menjadi syarat penyaluran. Nah, jadi di situ juga ada peran Pemda dalam rangka melakukan pendampingan, mengidentifikasi mana sekolah yang sudah lapor atau belum gitu ya, karena ada konsekuensi, Mas. Jadi konsekuensi ketika tidak lapor ya tidak salur.
Oh. Jadi tentunya ketika tidak salur bisa dibayangkan berarti sekolah tidak mendapatkan layanan operasional dari dana BOS. Nah, sesuai dengan aturan kembali ke Juknis kita bahwa dalam hal terdapat satuan pendidikan tidak menerima dana BOS, maka untuk satuan pendidikan negeri menjadi beban atau tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Kalau sekolah swasta menjadi tanggung jawab dari badan hukum penyelenggara setempat. Jadi ya kembali lagi gitu kan, kalau misalkan tidak menerima dari pusat, maka dari pemerintah daerah setempat atau BHP setempat gitu ya, untuk mendukung layanan satuan pendidikan untuk di wilayahnya gitu, Mas. Dulu pernah maksimal 20%. Ya. Terus itu sudah maksimal, terus ada lagi minimal 5%, ya kan ya. Nah, sekarang artinya itu persentase tersebut itu ya kita hilangkan. Ya, kecuali memang terkait dengan pembayaran honor ya. Nah, itu fleksibilitasnya itu adalah di masa pandemi. Jadi ketika di masa pandemi gitu kan, ya tidak ada batasan persentase. Untuk komponen apapun. Tapi ketika sudah kembali normal, khusus untuk honor maksimal 50%. 50%. Baik negeri maupun swasta. Kalau sebelumnya di aturan-aturan sebelumnya ada, negeri hanya 15%. Tapi swasta 30% gitu ya. Ada perbedaan gitu ya. Nah, sekarang tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta, semuanya sama.